Ending episode ke-12 dari Fire Force Season 3 mungkin membuat banyak penonton bertanya-tanya. Pasalnya, dalam adegan tersebut, terjadi perubahan mencolok pada penampilan Shinra, di mana rambutnya tiba-tiba berubah menjadi kuning, dan ia terlihat menindik kedua telinganya. Bagi yang mengikuti video saya sebelumnya, saya sempat menyinggung sedikit soal ini. Perubahan drastis pada Shinra bukanlah tanpa alasan. Hal itu terjadi karena doppelgangernya berhasil mengambil alih tubuhnya. Ya, doppelganger Shinra muncul dan menguasai tubuh aslinya saat ia kehilangan kesadaran selama 3 bulan, tepat setelah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu bersama Inka. Lalu, apa sebenarnya doppelganger itu? Bagaimana mereka tercipta? Dan seberapa besar ancaman yang mereka bawa ke dunia ini? Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas tentang makhluk misterius ini, dimulai dari asal-usulnya, wujudnya, sampai bahayanya bagi umat manusia. Kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, doppelganger adalah versi alternatif dari diri seseorang yang hidup di dimensi misterius bernama Adola. Percaya atau tidak, setiap orang di dunia ini memiliki satu doppelganger. Bahkan mereka yang sudah meninggal sekalipun tetap memiliki kembaran di sana. Yang mengerikan, fenomena pembakaran manusia secara spontan ternyata berkaitan langsung dengan doppelganger yang mencoba menyusup dan menyatu dengan versi manusia aslinya di dunia ini. Menariknya, di dunia nyata kita pun beredar mitos urban tentang keberadaan doppelganger. Konon katanya, di suatu tempat di bumi ini, ada seseorang yang memiliki rupa yang benar-benar identik dengan kita. Dan jika takdir mempertemukan keduanya, salah satu dari mereka akan kehilangan nyawanya. Layaknya alam Adola yang misterius, doppelganger juga terikat erat dengan ketidaksadaran kolektif umat manusia. Menariknya, doppelganger bukanlah makhluk acak, melainkan hasil bayangan yang lahir dari cara orang-orang memandang versi asli seseorang di dunia nyata. Meski mereka membawa kemampuan dan ingatan yang sama dengan sang asli, kepribadian mereka bisa sangat berbeda, bahkan berbanding terbalik. Hal ini karena doppelganger terbentuk bukan dari kenyataan, melainkan dari persepsi umum tentang siapa sosok itu sebenarnya. Misalnya, jika seseorang yang sejatinya penuh kasih dan tidak bersalah dipersepsikan secara luas sebagai sosok yang kejam dan keji, maka doppelganger yang tercipta pun akan mencerminkan sisi kelam tersebut seperti kejam, brutal, dan jauh dari jati diri aslinya. Shinra Kusakabe adalah contoh paling jelas bagaimana persepsi keliru orang-orang bisa melahirkan doppelganger yang jahat dari seseorang yang sebenarnya baik. Meski kenyataannya Shinra adalah sosok yang ramah, bertanggung jawab, dan rela berkorban, banyak orang justru percaya bahwa ia adalah pembunuh kejam yang tega menghabisi ibu dan adik bayinya hanya demi kesenangan. Bahkan konon melakukannya sambil tersenyum seperti iblis. Akibat dari stigma tersebut, doppelganger Shinra tercipta dengan kepribadian yang kejam, sadis, dan jauh dari sifat aslinya. Tak berhenti sampai di situ, versi kembaran ini bahkan melakukan hal-hal ekstrim yang tak pernah terlintas dalam benak Shinra asli, seperti mewarnai rambutnya jadi kuning, menindik telinga, hingga membuat tato. Perubahan drastis ini muncul karena banyak orang mempercayai rumor kelam tentang Shinra, termasuk kabar bahwa ia membuat tato api di pergelangan kakinya sebagai bentuk perayaan setelah membunuh keluarganya. Sebaliknya, dari apa yang kita lihat di dunia Adola, Amaterasu yang sering memanipulasi Shinra melalui Adola Link memiliki doppelganger yang justru sangat berbeda dari sifatnya. Sosok itu tak lain adalah Iris, yang dikenal lembut, penyayang, dan penuh empati. Mengapa bisa begitu? Karena di mata masyarakat, khususnya di Jepang, Amaterasu dipercaya sebagai penyelamat umat manusia. Api miliknya menjadi sumber energi utama yang menopang kehidupan sehari-hari. Citra positif inilah yang melahirkan Iris, doppelganger yang merefleksikan harapan dan keyakinan banyak orang akan kebaikan. Fenomena serupa juga terjadi pada doppelganger Kurono. Di dunia nyata, banyak yang mengira bahwa Kurono sebenarnya adalah pribadi yang ramah, murah senyum, dan berhati baik meski tetap kuat dan tangguh. Padahal kenyataannya, Kurono adalah pria dingin, tertutup, nyaris tak pernah tersenyum,
dan hanya menjalankan tugasnya demi memenuhi jam kerja sebagai budak di industri Hajime. Tak berhenti di situ, Benimaru Shinmon pun punya doppelganger yang luar biasa kuat. Ini muncul dari keyakinan masyarakat bahwa Benimaru adalah orang terkuat di dunia nyata, dan keyakinan itu membentuk versi alternatif dirinya yang mengerikan di dunia Adola. Doppelganger bisa muncul di dunia manusia melalui berbagai cara, dan salah satu cara yang paling sering terjadi adalah dengan merasuki tubuh asli mereka, yang biasanya mengakibatkan sang inang berubah menjadi infernal. Namun, kasus Shinra Kusakabe menjadi pengecualian. Doppelganger miliknya mampu menguasai tubuhnya tanpa menyebabkan perubahan menjadi infernal. Kemungkinan besar, Shinra tidak berubah menjadi infernal karena ia memiliki Adola Bars. Sejauh ini, pemilik Adola Bars memang tidak terpengaruh oleh proses transformasi menjadi infernal, meskipun terpapar elemen-elemen yang biasanya memicu hal tersebut. Salah satu contohnya adalah Nataku-son. Saat Rekka Hoshimiya mencoba memasukkan serangga ke dalam tubuhnya, Nataku tidak berubah menjadi infernal yang menandakan adanya kekebalan dari efek tersebut. Amaterasu juga mengalami hal serupa, di mana doppelgangernya muncul sebagai sosok manusia yang identik, bukan sebagai infernal. Hal ini memperkuat dugaan bahwa Adola Bars memberikan perlindungan tertentu terhadap manifestasi doppelganger yang merusak. Doppelganger tidak selalu mengambil alih tubuh manusia aslinya. Dalam beberapa kasus, mereka bisa muncul sebagai entitas mandiri dengan tubuh fisik sendiri. Contohnya terlihat saat Leonard Burns diserang dari belakang oleh doppelgangernya sendiri yang muncul dalam wujud demon infernal. Sementara itu, doppelganger Amaterasu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, justru tampil sebagai sosok yang identik dengan dirinya yang asli, namun tanpa kesadaran bahwa ia berasal dari dunia lain. Kemunculan doppelganger bisa juga terjadi secara tiba-tiba dan acak. Namun ada pula cara untuk memanggil mereka secara sengaja, biasanya untuk menyusup ke tubuh target tertentu pada waktu yang telah direncanakan. Salah satu metode pemanggilan ini adalah melalui gigitan bugs, serangga buatan yang memiliki hubungan langsung dengan dunia Adola. Gigitan ini menciptakan ikatan antara Adola dan korban, yang dapat mengubahnya menjadi infernal atau justru membangkitkan kemampuan pyrokinetik, tergantung pada apakah tubuh korban cocok atau tidak. Ada pula cara lain yang lebih ekstrim, yaitu dengan ritual khusus yang memanggil doppelganger langsung dari Adola. Meski prosesnya belum sepenuhnya dijelaskan, ritual ini harus dilakukan di tempat yang dianggap suci, dan sang pemanggil tampaknya harus mengalami rasa sakit luar biasa selama berlangsungnya pemanggilan. Hal ini terlihat jelas saat Haomeya memanggil doppelganger dari Adola dan membawanya ke dunia manusia. Adapun cara ekstrem lain yang menunjukkan bagaimana doppelganger muncul ke bumi, terlihat saat menjelang datangnya kiamat besar kedua atau Second Great Catalysm, di mana doppelganger mulai tampil lebih menyerupai manusia. Mereka mulai memakai pakaian, berbicara dengan lancar, bahkan mampu mengekspresikan emosi seperti manusia pada umumnya. Bahkan, doppelganger dari orang-orang yang telah lama meninggal mulai bermunculan, yang tercipta dari ingatan dan kenangan orang-orang yang masih hidup tentang mereka. Menariknya, doppelganger jenis baru ini tampaknya mewarisi sebagian ingatan dari sosok aslinya. Salah satu contohnya adalah Hibachi Shinmon, guru sekaligus ayah angkat dari Benimaru Shinmon, yang muncul kembali sebagai doppelganger. Beberapa kejadian kemunculan doppelganger di serial Fire Force sudah ditampilkan secara eksplisit dalam versi animenya. Salah satu contoh paling mencolok adalah eksperimen yang dilakukan oleh Sumire, yang sengaja memanggil doppelganger dengan cara memberi makan bugs kepada para suster di biara Saint Raffles, hingga mereka akhirnya berubah menjadi infernal. Tak hanya itu, ia juga mampu membangkitkan doppelganger dari anak-anak yang tewas dalam kebakaran di biara tersebut. Lalu, pada tahun 194, Konro Sagamiya sempat berhadapan dengan doppelgangernya sendiri, yang menyerupai sosok demon yang secara akurat meniru gerakannya. Menurut Hibana, itu adalah bentuk usaha untuk menggantikan tubuh asli dan menyamar sebagai Konro yang sebenarnya. Tak lama setelah pertarungan di penjara Fuku, muncul pula doppelganger Leonard Burns, yang langsung menyerang versi aslinya dan menariknya masuk ke dalam dunia Adola. Namun, kasus Burns justru menjadi salah satu yang paling unik. Alih-alih tewas seperti yang diduga, Burns justru mampu mempertahankan identitas dan citra dirinya yang sejati. Dalam momen genting ketika doppelgangernya hendak muncul ke dunia nyata, Burns berhasil membalikkan keadaan, merasuki balik tubuh doppelgangernya,
dan mengambil alih entitas tersebut. Berkat hal itu, Barnes kembali ke dunia manusia dengan kepribadian yang lebih matang dan bijak, dan bahkan datang di saat krusial untuk menyelamatkan Joker, tepat ketika doppelganger Joker hampir menghabisinya. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai doppelganger di serial Fire Force. Sebagai kesimpulan, sampai manga ini tamat, tidak dijelaskan apakah semua doppelganger diciptakan dengan memiliki motif yang sama atau tidak. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri.